Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 79 lagi, kita masuk pada bab 4, yaitu healthy foods, makanan yang sehat. Nah, ini ada pertanyaannya, makanan jenis apa yang kamu konsumsi atau yang kamu makan sehari-hari? Nah, ini ya, kita langsung kepada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari material pada bab ini, kamu diharapkan untuk bisa 1. Menemukan atau mengidentifikasi konteks, ide pokok, dan informasi detail dari prosedur teks secara oral maupun verbal yang diberikan pada bentuk multimodal tentang makanan-makanan yang sehat. Kedua, mengkomunikasikan ide-ide dan pendapat-pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, aktivitas kolaborasi, dan presentasi secara oral tentang makanan-makanan yang sehat. Ketiga, menuliskan teks prosedur tentang makanan-makanan yang sehat dengan struktur organisasi yang sesuai dan fitur-fitur linguistik yang sesuai dan mempresentasikannya, tentunya mempresentasikan di depan kelas. Nah, ini apakah kamu mengetahui? Nah, ini ada pengetahuan tambahan. Sebuah teks prosedur adalah sebuah teks yang memberi instruksi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, ini bisa melayani dan atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja. Tujuannya adalah memberikan instruksi atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Ini menggunakan imperatif dan terdiri dari tujuan atau harapan yang ingin dicapai. Bisa atau bisa juga tidak berisi atau mengandung material dan langkah-langkahnya. Nah, itu dia. Kemudian, ini beberapa pertanyaan yang perlu kamu pikirkan. Nomor 1, jenis makanan seperti apa yang kamu makan sehari-hari? Kenapa kamu memilih makanan tersebut? Yang kedua, bagaimana kamu memilih makanan yang kamu konsumsi tersebut? Yang ketiga, bagaimana makanan yang kamu konsumsi itu berakibat terhadap kesehatan kamu? Nah, itu dia untuk pengantar pada bab 4 ini. Barangkali ini dulu sampai di sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 81 lagi, bagian task pertama, tugas pertama yaitu bagian A, lihat dan perhatikan dan bagikan. Lihatlah pada gambar, diskusikan mana makanan dan minuman yang sehat dan mana makanan dan minuman yang kurang sehat. Nah, bagaimana ciri-ciri makanan dan minuman yang sehat? Yang tidak sehat ya, itu tidak ada berlemak dan tidak ada berminyak. Kemudian tidak terlalu manis dan tidak ada kafeinnya. Nah, ini kita perhatikan. Ini ada mie Aceh. Mie Aceh ini sepertinya cukup lumayan ya. Mungkin cukup sehat. Kemudian ada udang goreng crispy ulakan. Nah, karena digoreng ini kurang sehat karena banyak minyaknya. Kemudian ada es pisang hijau. Nah, es pisang hijau sehat, cuman karena banyak gula, begitu juga dengan cendol, maka mungkin jangan terlalu sering memakannya. Kemudian ada gado-gado, ini juga cukup sehat karena ada vegetable-nya. Kemudian ada tinutuan ini saya kurang tahu makanan seperti apa, tapi sepertinya cukup sehat ya. Kemudian ada rujak ini juga
dari vegetable ini ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah ini juga bagus. Dan pempek terakhir, pempek karena digoreng ini kurang sehat. Nah kita lanjut pada yang bagian B, dengarkan dan jawab. Nah sekarang tugas kita adalah ini dia. Dengarkan dialog dan jawab pertanyaan berdasarkan berdasarkan dialog tersebut. Nah, mari kita dengarkan dialognya dan ini teksnya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nakin, hi, Sidar. How are you? Samsidar, not really good actually. My stomach hurts. Nakin, how did your stomach hurt? Was it because of something you ate? Samsidar, don't know. Probably yes. Nakin, what did you have? Samsidar, that siren with hot sambal. Nakin, oh. No wonder. Samsidar, my stomach hurts. What should I do? Nakin, first, take medicine for your stomachache. Then after it gets better you need to mind what you eat. Always eat the right food so you can stay healthy. Samsidar, right foods. What do you know about the right foods, Nakin? Nakin, I know a lot about the right food. I read books on healthy foods. Samsidar, okay. What are the best foods to eat, then? Nakin, you should eat more fresh fruits and vegetables. Samsidar, okay. Nakin, next, avoid highly fatty and greasy foods. Avoid too much sugar and caffeine too. Samsidar, right. Nakin, one last thing. Don't eat too much spicy food like that siren and hot chili you ate. Samsidar, oh. Now my stomach hurts again. I need to go now. Nakin, okay. See you then. Nah itu dia, mari kita terjemahkan. Niken, hai Sidar, apa kabarnya? Samsidar, sebenarnya tidak terlalu bagus. Perut saya sakit. Niken, bagaimana sampai perutmu itu sakit? Apakah karena sesuatu yang kamu makan? Si Samsidar tidak tahu, barangkali iya. Niken, apa yang telah kamu makan? Samsidar, cireng dengan sambal panas. Niken, oh, pantas. Samsidar, perut saya sakit. Apa yang harus saya lakukan? Niken, pertama, minumlah obat untuk sakit perut kamu itu. Setelah menjadi lebih baik, kamu harus berhati-hati terhadap apa yang kamu makan. Selalulah makan makanan yang tepat, sehingga kamu bisa tetap sehat. Samsidar, makanan-makanan yang tepat, apa yang kamu ketahui tentang makanan yang tepat, Niken? Niken, saya banyak tahu tentang makanan yang tepat. Saya membaca buku tentang makanan yang sehat. Samsidar, baiklah, apa makanan yang terbaik untuk dimakan? Niken, kamu harus memakan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Samsidar, oke. Niken, berikutnya hindari makanan-makanan yang berlemak dan berminyak. Hindari juga terlalu banyak gula dan kafein. Samsidar, baiklah. Niken, satu kali lagi, jangan
makan terlalu banyak makanan yang pedas seperti cireng dan sambal panas yang kamu makan, ya. Oh, perut saya sakit kembali. Saya harus pergi sekarang. Baiklah, sampai jumpa. Nah, itu dia untuk yang teksnya. Kemudian kita lanjut pada untuk menjawab pertanyaan berikut. Listen. Nah, ini pertanyaannya. Apa yang si pembicara bicarakan? Apa topik yang sedang mereka bicarakan? Nah, topik yang mereka bicarakan itu tentang kondisi si Sidar, ya. Kemudian nomor 2, bagaimana perasaan si Samsidar tentang Niken ketika mengetahui makanan yang sehat untuk dimakan. Nah, dia itu terkejut dan juga ragu. Nomor 3, apa yang Samsidar, kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh si Samsidar? Nomor 3 itu mengikuti saran si Niken untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Nomor 4, apa yang disarankan oleh si Niken terhadap Samsidar yang harus dia lakukan? Nah, nomor 4 ini dia harus memakan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar, menghindari makanan yang berlemak dan berminyak, hindari terlalu banyak gula dan kafein, dan tidak makan banyak makanan yang pedas. Nomor 5, kenapa kafein harus dihindari? Nah, karena kafein itu memiliki stimulan yang bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, itu dia. Nah, barangkali dan kemudian terakhir, buat catatan. Nah, ini catatannya. Buatlah kata-kata penting dan ungkapan-ungkapan penting yang telah kamu dengar dari dialog pada vocabulary box di bawah ini, ya, kotak vocabulary. Nah, ini dia yang kamu catat, apa kira-kira kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang penting di dalam percakapan tersebut. Nah, kata-kata penting itu adalah healthy food, ya. Kemudian condition, dan juga ada ini dia yang menurut saya ini, ya, ini stomach hurts, ya. Nah, ini kata-kata yang penting itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini sebelum kita masuk ke tas 2 pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 83 lagi, yaitu tas kedua, yaitu listen dan find out, dengarkan dan temukan. Nah, sekarang kita perintahnya dengarkan kembali rekamannya. Nah, kemudian cocokkan pernyataan dengan bagian-bagian dari teks. Nah, untuk pertama kita dengarkan percakapannya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Niken. Hi, Sidar. How are you? Samsidar, not really good actually. My stomach hurts. Niken, how did your stomach hurt? Was it because of something you ate? Samsidar, don't know. Probably yes. Niken, what did you have? Samsidar, that's sarang with hot sambal. Niken, oh. No wonder. Samsidar, my stomach hurts. What should I do? Niken, first, take medicine for your stomachache. Then after it gets better you need to mind what you eat.
Always eat the right foods so you can stay healthy. Samsadar, right foods. What do you know about the right foods, Niken? Niken, I know a lot about the right food. I read books on healthy foods. Samsadar, okay. What are the best foods to eat, then? Niken, you should eat more fresh fruits and vegetables. Samsadar, okay. Niken, next, avoid highly fatty and greasy foods. Avoid too much sugar and caffeine too. Samsadar, right. Niken, one last thing. Don't eat too much spicy food like that sarang and hot chili you ate. Samsadar, oh. Now my stomach hurts again. I need to go now. Niken, okay. See you then. Nah, itu dia terjemahannya, listeningnya. Untuk terjemahan dan teksnya, kamu bisa lihat pada halaman 81, pada video 81 dan 83 yang sebelum ini ya. Nah, kita lanjut pada tugasnya, yaitu mencocokkan pernyataan dengan bagian-bagian dari teks. Jadi bagian-bagian dari teks itu ada closing, ada penutup, ada tujuan dan ada opening, serta ada series of suggestion, beberapa buah saran yang diberikan oleh si pembicara. Nah, ini ekspresinya kita cocokkan. Nah, nomor 1, always eat the right food, selalu makan makanan yang benar, sehingga kamu bisa tetap sehat. Nah, ini apakah closing, atau tujuan, atau opening, atau saran-saran yang diberikan? Ini adalah goal ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini, so you can stay healthy. Nah, jadi masuk ke goal. Yang kedua, pertama, makanlah obat untuk sakit perutmu. Nah, ini adalah series of suggestion, karena dia menyarankan untuk makan obat karena untuk mengatasi penyakit perutnya. Yang nomor 3, hai Sidar, apa kabar? Nah, ini apakah closing, goal, opening, atau series suggestion? Nah, ini adalah opening ya. Nah, opening. Kemudian nomor 4, hal yang terakhir, jangan makan terlalu banyak makanan-makanan pedas seperti cireng dengan saus pedas ya, saus panas. Nah, ini adalah series of suggestion, saran yang diberikan kepada temannya. Kemudian nomor 5, okay, see you then, baiklah sampai jumpa. Ini closing ini ya. Nah, nomor 5 closing. Kemudian yang terakhir, kemudian setelah lebih baik, kamu harus memikirkan apa yang kamu makan. Nah, ini adalah series of suggestion. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 84 lagi, yaitu task ketiga, tugas ketiga, yaitu bagian A-nya, mari kita membaca. Nah, judulnya Simple Tips for Healthy Eating. Saran sederhana untuk makan yang lebih sehat, yang sehat. Kita semua tahu bahwa tentang keuntungan dari makan makanan yang lebih sehat. Nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, yang sesuai ya, membantu kita mencegah kanker, sakit hati, dan penyakit-penyakit serius lainnya. Ini juga membuat kita menurunkan berat badan dan menjaga berat badan tersebut seimbang.
Memakan makanan yang lebih sehat juga membantu meningkatkan suasana hati kita dan meningkatkan kesempatan kita hidup lebih lama dan menikmati hidup yang lebih sehat ketika kita masih bernafas. Saya ingin menyederhanakan aturan-aturan makan makanan yang lebih sehat dan membuatnya sederhana bagi siapa saja yang tertarik dalam meningkatkan cara mereka untuk makan. Nah, inilah dia beberapa saran tersebut. Yang nomor 1, makan yang makanan yang real, bukan yang makanan yang telah diproses. Jadi makanan yang ilmiah ya. Merupakan yang terbaik untuk memakan makanan yang masih natural atau masih alami. Lupakan makanan-makanan yang telah diproses di dalam pabrik. Beberapa contoh dari makanan yang telah diproses tersebut seperti makanan-makanan ringan, ya, seperti potato chip, baked crispy dan sebagainya. Kemudian ada roti putih. Roti itu harusnya tidak berwarna putih, ya. Kemudian ada sereal, ya, ada sayuran kaleng, kemudian daging kaleng, kemudian buah-buahan kaleng, terus ada batangan granola, ada candy bars ini semacam gula-gula, kemudian gula putih, ya, kemudian bleach flour ini tepung yang sudah diputihkan. Kemudian beef jerky ini adalah dendeng. Kemudian ada soda, ada minuman-minuman olahraga. Minuman olahraga ini maksudnya adalah minuman kalau yang diiklankan atau biasanya diminum sebelum kita berolahraga. Kemudian ada margarin, ya, karena kenapa tidak sehat? Karena dia sudah dihidrogenasi di dalam pabrik. Kemudian kue-kue paketan, ya, kemudian makanan beku, kemudian ada daging yang telah diproses seperti hotdog, ya, kemudian sup kaleng, jus buah, kecap dan lain-lainnya. Nah, makanan-makanan yang telah diproses itu telah diberi modifikasi yang banyak dan mengandung banyak bahan-bahan yang tidak ada dalam makanan-makanan yang natural atau jadi sudah tidak alami lagi makanannya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang berbeda-beda, bervariasi. Nah, tiap-tiap tipe dari kandungan makanan yang ada di alam sudah mencukupi nutrisinya. Ketika kita makan tipe-tipe makanan yang berbeda, kita seharusnya sudah mendapatkan seluruh nutrisi yang kita butuhkan untuk sehat. Kemudian yang ketiga, lebih sering memasak daripada makan di luar. Jadi masak sendiri ini maksudnya. Salah satu cara yang terbaik untuk makan yang lebih sehat adalah memasak makananmu sendiri. Di samping menghemat uang, kamu juga bisa mengontrol apa yang kamu masukkan ke dalam makanan kamu itu. Kamu tidak akan menggunakan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan tambahan yang tidak sehat lainnya. Kemudian nomor 4, berhenti makan sebelum kenyang. Ya, daripada makan hingga kamu benar-benar kenyang, berhentilah makan sebelum kamu merasakan kenyang. Ya. Ini tidak masalah dan juga sehat untuk berhenti makan ketika kamu masih punya ruangan di dalam lambung kamu itu. Dan jangan lupa beri waktu sedikit untuk lambung kamu itu mengirimkan pesan ke otak bahwa kamu itu sudah kenyang.
dan sudah cukup sudah cukup makannya. Nah, yang kelima, makanlah di meja makan, tidak di dalam mobil dan juga di meja yang lainnya. Nah, selalu coba untuk memakan pada tempat meja makan yang telah ditentukan, yang sesuai. Jangan pernah makan di dalam mobil atau di meja sembarangan saja. Ketika kamu sudah memutuskan untuk duduk pada sebuah meja dan fokus terhadap makananmu itu, nah kamu akan tidak sembarangan lagi, ya. Dan makanan yang telah disajikan kepada kamu melalui sebuah jendela sudah bisa dipastikan tidak sehat. Ya. Mengikuti aturan ini juga mengurangi kemungkinan kamu makan ketika kamu itu bosan. Ya. Kemudian nomor 6, minumlah air dan lupakan yang lainnya. Air merupakan minuman yang paling sehat di planet bumi kita ini. Soda, energi, dan minuman-minuman yang bercita rasa, yang diberi cita rasa, sudah dipastikan tidak sehat dan minuman-minuman itu harus dihindari dengan segala cara. Jika kamu ingin punya minuman yang diberi cita rasa, buatlah lemon menggunakan lemon segar. Nah, atau minumlah teh atau air yang diberi cita rasa dengan makanan atau buah-buahan yang segar. Nah, itulah dia semuanya. Kamu bisa makan dengan yang lebih sehat, dengan sederhana, dengan mengikuti saja 6 saran yang telah diberikan di atas tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 86, yaitu bagian B. Mari kita mencocok-cocokkan, memasang-masangkan. Nah, petunjuknya, lihatlah pada pernyataan berikut ini. Pernyataannya berada pada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Dan daftar dari saran atau tipsnya. Nah, cocokkan masing-masing pernyataan itu dengan tips yang benar atau sarannya yang benar. Nah, di mana sarannya? Ya, sarannya ini yang nomor A sampai F. Nah, yang A sampai F itu berdasarkan pada bacaan teks. Bacaan yang mana? Yang ini dia. Ya, bacaan tentang Simple Tips for Healthy Eating. Nah, itu dia. Nah, kita masuk pada pernyataan yang pertama. Yang pertama menyebutkan bahwa butuh waktu untuk otak agar mendapatkan informasi atau menerima informasi bahwa kamu makannya sudah cukup. Nah, ini cocoknya yang bagian mana? Yaitu bagian yang D. Ya. Yang D itu menyatakan bahwa berhenti makan sebelum kenyang. Nah, kemudian yang nomor 2, kamu butuh fokus dan menemukan tempat yang cocok untuk makan. Nah, ini tips yang mana yang cocoknya? Yaitu yang nomor E. Makanlah pada meja makan, tidak di atas mobil ataupun di meja atau di meja yang sembarangan, mungkin meja kerja atau di meja mana gitu ya. Nah, itu yang E di sini. Nah, kemudian nomor 3, masaklah makanan kamu sendiri agar memperoleh pilihan yang lebih sehat dan lebih murah. Nah, ini cocoknya yang mana? Yang C. Cook more, lebih sering memasak daripada makan di luar. Jadi ini yang nomor 3 adalah C.
Nah, kita lanjut nomor 4. Makanan itu akan pada kondisi terbaiknya ketika mereka tidak diproses terlalu overproses ini terlalu banyak prosesnya. Nah, ini tips yang mana yang cocoknya? Yang nomor 4 itu adalah yang A. Makanlah makanan yang real, tidak yang alami maksudnya ya. Tidak makanan yang sudah diproses. Nah, itu yang A ini. Kemudian nomor 5, lebih banyak variasi berarti lebih banyak nutrisi di makanan kamu. Yang ini cocoknya adalah eat variety of different foods. Makan variasi makanan, makan variasi dari makan sebuah makanan yang berbanyak variasinya dari makanan-makanan yang berbeda. Jadi yang nomor 5 itu B. Nah, kita lanjut pada yang berikutnya. Yang berikutnya itu nomor C. Mari kita menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari teks. Yang teks di atas ya. Nah, ini jawabannya nomor 1. Yang ini jawabannya sudah saya cobakan ya. Nomor 1 biar gampang. Siapa yang akan menemukan informasi bahwa teks ini berguna? Ya, tentunya orang yang ingin makannya lebih sehat ya. Nah, healthy ya. Kemudian nomor 2, dalam sesi bacaan yang jenis bagaimana kamu akan menemukan tipe teks tersebut. Nah, tentunya ini jenis bacaan adalah sesi kesehatan. Nah, nomor 3, dalam aturan nomor 5 yang berjudul makan pada meja makan, tidak di mobilmu atau di meja tulis bisa maksudnya ya. Kata-kata this pada kalimat following ya, mengikuti aturan ini juga mengurangi kemungkinan makan ketika kamu lelah ya. Nah, this ini mengacu kepada apa? Yaitu mengacu pada saran eat at the dining table ya. Ini mengacu kepada sini dia ya. Nomor 3 itu. Nomor 4, berhenti makan sebelum kamu kenyang. Nah, kata-kata satiated ya, begah pada kalimat berhenti makan sebelum kamu benar-benar full gitu ya, benar-benar penuh. Nah, ini bisa digantikan dengan kata yang apa yang paling cocoknya. Yang kata-kata satiated ini, yaitu yang cocoknya adalah bisa satisfied ya, puas, atau bisa juga dengan full, penuh, kenyang ya. Nah, nomor 5, tips yang mana yang paling mudah untuk kamu agar bisa kamu lakukan? Nah, itu tergantung dari yang diri kamu masing-masing lagi. Yang mana dari 6 tips itu yang kira-kira bisa kamu, yang paling gampang kamu lakukan, dan kenapa menurut kamu tips yang kamu pilih itu adalah yang paling gampang dan bisa kamu lakukan. Dan saran saya, kamu cobakan lakukan mana tips yang paling gampang tersebut di kehidupan kamu sehari-hari. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 87, yaitu tas keempat. Nah, ini yang A, mari bermain. Apa nama permainannya? Nah, ini dia permainannya. Kita akan bermain permainan this or that, atau ini atau itu ya. Kamu harus memilih antara 2 pilihan.
tanyakanlah kepada di sekitar, orang-orang di sekitar maksudnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan makanan kesukaan. Kamu boleh menambahkan pilihan-pilihan yang lainnya pada daftar. Mana daftarnya? Ini dia daftarnya di halaman berikutnya, ini dia. Ini untuk this dan ini untuk that. Boleh kalian tambahkan kata makanan-makanan apa yang jadi pilihan yang bisa dipilih oleh orang di sekitar kamu itu. Nah, ini dia gambar 49, memilih satu dari dua pilihan. Untuk this dan that, nah ini dia. Apa untuk this? Makanan rumah, ya maksudnya makanan yang dimasak di rumah, atau makanan beli untuk that. Kemudian ada makanan lokal atau makanan internasional. Kemudian ada nasi, ada mie, ada air mineral, dan ada soft drink, makanan bersoda. Kemudian makanan digoreng atau makanan yang dikukus. Kemudian ada buah-buahan dan ada sayur-sayuran. Dan susu atau jus. Nah, itu dipilih mana kamu survei orang-orang sekitar, mana yang menjadi idola mereka. Kemudian kamu bagikan, let's share, ya, berbagi. Setelah kamu membuat catatan hasil dari interview itu atau wawancara itu, nah catatannya itu, hasilnya itu dibagikan dengan teman-teman sekelas. Bagaimana cara membagikannya? Nah, cari apanya? Cari persentasenya, ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 89 lagi, yaitu tas kelima. Ya, berjudul, mari kita membicarakannya. Apa yang harus dibicarakan? Ini dia. Ada yang boleh dan tidak boleh untuk makan makanan yang sehat. Bicarakan dengan teman kamu tentang aktivitas yang kamu lakukan untuk kebiasaan makan makanan sehat untuk dirimu sendiri, berdasarkan dari informasi di tabel berikut. Nah, ini ada yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan? Yaitu meminum banyak cukup air. Ya. Kemudian yang tidak boleh itu makan setelah jam 7 malam. Kemudian yang boleh memperhatikan ukuran porsi makanan kamu itu, ya. Ya, yang tidak boleh itu menunda-nunda makan. Kemudian yang boleh membuat pilihan untuk memakan makanan yang sehat. Yang tidak boleh melarang diri kamu itu berpantang terhadap makanan-makanan tertentu. Itu tidak boleh. Kemudian yang boleh hanya makan di saat-saat tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Contohnya di meja di dapur, ya. Nah, yang tidak boleh itu makan ketika kita nonton televisi. Nah, kemudian yang boleh makan makanan yang dimasak di rumah. Nah, yang tidak boleh makan snack yang bergula, ya. Nah, itu tidak boleh yang banyak gulanya. Kemudian yang boleh makan secara perlahan. Nah, yang tidak boleh itu memilih-milih makanan. Nah, itu tidak boleh itu. Kemudian tugas tas ke-6 kita lanjut. Nah, membuat sebuah draft teks, ya. Membuat sebuah teks draft. Nah, lengkapi tabel di bawah ini untuk membuat sebuah draft dari teks prosedur tentang bagaimana agar makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan kamu. Kamu bisa menggunakan ide-ide yang kamu bagikan pada tugas-tugas sebelumnya. Nah, berikut, nah ini dia judul, kamu buat judulnya.
kemudian tujuannya apa, dan langkah-langkahnya apa saja. Contohnya bisa kamu contoh pada yang sebelumnya, yang pada teks sebelumnya ini dia ya. Nah ini dia, ini judulnya, kemudian purpose-nya itu biasanya ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Nah ini dia, mungkin bisa ditulis the benefit of eating healthier. Nah kemudian pilihan-pilihannya yang kamu tulis ini saja. Yang satu apa? Kalau ini kan eat real food, not processed food. Yang kedua, ya ini, yang kedua eat a variety of different foods. Nah, yang ketiga cook more than eating out. Nah, keempat, ini saja yang kamu tulis pada tabelnya itu, ya. Nah, yang tabel ini. Nah, ini boleh berapapun boleh, ya. Lanjutkan, tambah beberapa langkah lagi sepanjang yang kamu butuhkan, ya. Nah, jadi boleh 1, 3, 5 atau 10 pun boleh. Nah, kemudian kita masuk pada task ke-7, yaitu menulis dan memeriksanya. Apa tugasnya? Ya, tulislah simple teks prosedur sederhana tentang bagaimana memakan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan kamu berdasarkan pada draft yang telah kamu persiapkan. Draft mana? Yang ini dia ya. Draft ini berdasarkan ini baru dijabarkan. Ya, di tulisan di sini. Jadi untuk judul tidak perlu penjabaran, purpose dijabarkan sedikit, kemudian langkah-langkah. Langkah pertama kamu jabarkan, langkah kedua dijabarkan, langkah ketiga dijabarkan. Sampai berapa steps yang kamu buat pada task 6 ini ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 91, yaitu bagian B melakukan review. Ya, jadi tugasnya adalah bagaimana caranya bekerjalah dengan secara berpasangan untuk melakukan tinjauan sejawat. Periksa hasil tulisan kamu itu dengan membuat checklist pada daftar di bawah ini. Nah, ini dia checklistnya. Kamu buat ini di sini kamu menceklis nanti ya di kolom My Review ini. Nah, kemudian mintalah teman kamu untuk mencek tulisan kamu. Jadi dia juga menceklis tadi nanti di mana di peer review, bagian peer review ini. Nah, apa-apa saja aspek yang mau dibahas atau diperiksa. Nah ini dia, aspek yang diperiksa itu yang pertama adalah tulisan kamu itu mempunyai judul teks, ada judulnya. Nah kalau sudah ada judulnya, kamu beri checklist di sini. Begitu juga teman kamu nanti kalau ada checklistnya. Kemudian tujuan kamu dalam menulis itu jelas tulisannya. Maksudnya apa tulisannya itu tidak bertele-tele. Kemudian nomor 3, langkah-langkah kamu itu jelas dan urutannya juga berurutan dengan benar. Ya, itu nomor 4, kalimat kamu itu lengkap dan gampang dipahami. Ya. Nomor 5, penulisan dan tanda baca itu sudah benar. Apa maksud penulisan spellingnya ini? Misalnya contohnya kata-kata korek ini. Kalau kamu menulis kata korek ini R-nya cuma 1, maka itu spellingnya tidak benar. Maka ada yang tidak di-checklist ya. Kemudian nomor 6, teks kamu itu berisi antara 100 sampai 200 kata. Dan nomor 7, teks kamu itu menggunakan mode yang lainnya, bisa gambar, bisa grafik, ya, bisa chart dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada checklist. Nah, itu untuk langkah dalam mereview, langkah pertama. Nah, setelah itu
kita langsung masuk pada bagian mempublikasikan hasil karya kamu itu. Tapi sebelum melakukan publikasi, buatlah perubahan-perubahan yang diperlukan dalam penulisan kamu itu berdasarkan dari saran-saran teman sekelas kamu itu yang peer review tadi itu dan guru kamu. Jadi ada saran-saran dari teman dan guru. Barulah setelah itu kamu bisa mempublish atau mempublikasikan tulisan kamu itu di media yang kamu mau. Nah, pilihannya di mana? Terserah. Apakah media sosial yang kalau kamu punya media sosial bagus sekali. Tetapi media sosialnya yang berbasis teks ya. Nah, yang bisa berisi, kita menulis banyak huruf, banyak kata. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini sebelum kita masuk pada chapter review pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kelas 10 Kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 92 yaitu review chapter ya. Bab ini kita review. Nah, di sini saya coba terjemahkan. Jika kamu bisa hidup dengan hanya satu makanan saja, untuk sisa hidup kamu, ya apa yang akan terjadi? Nah ini jawabannya tidak ada yang benar salah ya. Kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi? Ya. Nah tentunya kita tidak akan sehat ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang terfikirkan pertama kali ketika kamu memilih untuk mengkonsumsi makanan? Apakah sehatnya terlebih dahulu atau rasanya? Kenapa terjadi seperti itu? Ya, nah, silakan kamu pilih tergantung pengalaman masing-masing ya. Kemudian sebutkan 4 contoh dari makanan dari pabrik ya yang biasanya dikonsumsi oleh remaja. Nah, kamu silakan cari apa kebiasaan kamu belanja. Kemudian dari aktivitas ini atau itu pada tas 4, makanan mana yang teman sekelas kamu itu paling banyak memilih? Apakah makanan lokal atau makanan internasional? Nah, silakan hasil survei ya. Kemudian, kenapa menurut kamu kita dilarang untuk makan sambil nonton TV. Nah, tuh. Kemudian, sebutkan 2 alasan kenapa nomor itu digunakan pada teks prosedur dalam sewaktu memberikan tipsnya. Nah, berikan alasannya. Dan kemudian, sebutkan 4 makanan lokal bergizi yang bisa kamu makan dalam sehari-hari ya, untuk sehari-hari kamu makan. Nah, kemudian tuliskan 2 kalimat yang bisa digunakan sebagai sebuah kesimpulan ketika kamu menuliskan sebuah teks prosedur. Nah, tuliskan menurut pengalaman kamu ya. Terus ada berikan komentarnya. Kemudian kita lanjut kepada refleksi. Silakan kamu refleksi bab-bab ini. Nah, tuliskan refleksi kamu itu pada kotak. Nah, ini kotaknya, silakan kamu tulis. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah sebagai panduan bagi kamu. Nah, coba kamu jawab ini ya, nomor 1. Bagaimana perasaan kamu tentang bab ini? Apakah mudah, sulit, biasa-biasa saja, menyenangkan, atau gimana? Kemudian, tuliskan 3 hal yang telah kamu pelajari. Yang tentunya tentang healthy food, ya, itu salah satunya. Apalagi yang lainnya. Nomor 3,
Apa menurut kamu yang kamu temukan paling mengesankan atau menarik pada bab ini? Dan kemudian, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Materi mana yang akan kamu pelajari lebih lanjut? Nah, itu semuanya kamu tulis di sini, di box ini ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.